Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, saya ingin mengajak Anda untuk menyoroti salah seorang murid Tuhan yang bernama Thomas. Kita semua pernah dengar bahwa Thomas ini dijuluki dengan istilah Thomas yang tidak percaya. Karena apa? Karena pada waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah menampakkan diri pada murid-murid yang lain, Thomas nggak ada di situ, nggak hadir. Jadi Thomasnya nggak tahu, dia kok nggak kumpul sama saudara-saudaranya, sehingga ketika semua bersaksi bahwa kami telah melihat Tuhan, Thomas yang kecewa karena dia tidak ikut melihat, dia mengucapkan kata-kata bahwa aku tidak percaya. Nah, saudaraku, kita lihat ya kisahnya. Ini tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Judul perikopnya Yohanes 20 ayat yang ke-24 mulai. Tetapi Thomas dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, si kembar, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ya, ini kalimat dalam ayat 25 inilah yang akhirnya membuat Thomas dijuluki dengan Thomas yang tidak percaya. Tapi Tuhan penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kemurahan. Tuhan itu melihat hati dari Thomas. Kenapa Thomas sampai mengucapkan kata-kata itu? Ya, karena dia sedih sekali. Yesus mati, guru yang dia kasihi mati, disalibkan, kemudian dikuburkan, dan kemudian ribut-ribut semua orang mengatakan bahwa dia sudah bangkit. Rabi sudah bangkit, guru sudah bangkit. Tapi Thomas sendiri tidak sempat atau belum melihat kebangkitan Tuhan. Karena itu Thomas akhirnya mengucapkan kata-kata yang membuat dia disebut Thomas yang tidak percaya itu. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Sampai dia memperagakan, kalau jariku ini belum sampai masuk ke lubang tangannya dan lubang di lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Nah, kasih Tuhan dinyatakan karena Tuhan tahu bahwa Thomas sesungguhnya mencintai dia. Thomas beda dengan Yudas, saudaraku. Yudas nggak pernah cinta Yesus. Tapi Thomas ini mengasihi Tuhan. Hubungan kasih itu hanya Tuhan yang tahu ya. Hubungan kasih antara Thomas dan Yesus itu hanya Tuhan yang tahu. Kita lihat, saudaraku, bagaimana kasihnya Thomas kepada Yesus. Ketika peristiwa Lazarus yang mati 4 hari, kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Pada waktu itu kan Tuhan ada di tempat lain, ya saudara ya. Sehingga Lazarus sakit dan mati. Nah, setelah itu Tuhan berkata, "Ayo kita sekarang pergi ke sana, ke Betania." Padahal Betania itu dekat dengan Yerusalem, dan di Yerusalem Yesus itu sudah diancam mau dibunuh, saudara, mau ditangkap dan dibunuh. Semua murid tahu itu. Yesus pun sudah menyatakan berulang kali bahwa dia nanti pasti akan ditangkap. Dan dia akan dianiaya, dia akan diludahi, dia akan
mati disalibkan, itu dia sudah nyatakan berkali-kali. Nah, kita lihat dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-15, saudara. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya, kepada Lazarus yang sudah mati 4 hari itu. Ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Saudaraku, pada waktu itu mengapa kok sampai Thomas mengucapkan kalimat itu? Mungkin ada bisik-bisik di antara murid-murid yang lain. Kita ini ditunggu loh sama orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kita ini, guru ini mau ditangkap. Lah kita kalau ikut guru kita juga risiko. Kita juga pasti akan ikut ditangkap. Dan katanya guru mau dibunuh. Karena Betania itu dekat sekali dengan Yerusalem. Dan pusat dari agama Yahudi pada waktu itu di Yerusalem. Dan orang-orang yang ada di pusat kekuasaan agama Yahudi itu semua sudah sepakat mau membunuh Yesus. Nah, pada waktu itulah Thomas berkata dengan tegas, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dan ini dicatat oleh Yohanes, saudaraku, kalimat ini. Ini membuktikan betapa kasih dari Thomas kepada Tuhan Yesus itu begitu dalam. Kalau sampai guru mati, ya sudahlah kita mati bareng sama dia. Dia mengasihi akan Tuhan. Meskipun masih samar-samar, sebetulnya sosok guru ini siapa? Nah, baru nanti kita akan lihat ketika Tuhan Yesus bangkit dan Thomas ketinggalan, tidak hadir, semua cerita dengan penuh sukacita dan gembira, kami sudah melihat Tuhan. Thomas semakin stres, semakin sedih, semakin down, saudaraku ya, mentalnya. Tapi Tuhan tahu akan kasih yang ada di hati muridnya ini. Ayat 26 dari Yohanes 20, kembali Yohanes 20. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, ya, karena mereka takut ya. Jadi pintu-pintu dikunci. Yesus datang. Yesus itu dengan tubuh kemuliaan nggak bisa ditahan oleh dinding atau pintu yang terkunci. Kalau mau masuk, masuk aja. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, khusus Tuhan datang, damai sejahtera bagi kamu semua, tapi dia langsung menghampiri Thomas dan berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya, Thomas yang tidak percaya oleh Tuhan diteguhkan, ayo kamu pegang ini, lubang ini, cucukkan di lubang di tanganku, dan juga lubang di lambungku, dan jangan kamu tidak percaya, melainkan percayalah. Kata percaya ini penting buat kita. Ya, kita nggak pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya. Dan kita belajar dari perjumpaan Thomas dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi bagi Thomas saat itu,
Yesus itu bukan hanya kurios, tapi dia juga theos. Dia bukan hanya satu sosok yang dia hormati, tetapi dia adalah ilahi. Saudaraku, ayat ini menjadi salah satu kekayaan bagi kita umat Tuhan. Kalau kita berapologetika pada mereka yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya Tuhan dan bukan Allah, ya dibedakan antara kurios dengan theos, begitu ya. Maka disinilah Thomas membantu kita. Dia memberikan satu penyataan, Engkaulah Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, bagi kita yang tidak pernah melihat Tuhan secara kasat mata, marilah kita pegang ayat ini. Percaya itu lebih penting daripada melihat. Ada orang yang melihat tapi nggak percaya. Tapi marilah kita percaya walaupun kita tidak melihat. Dan bagi Thomas yang mengasihi Yesus, dia mendapat berkat luar biasa, di mana Roh Kudus membuat dia mengucapkan kalimat, "Ya Tuhanku dan Allahku." Artinya, engkau adalah Tuhan, tapi engkau juga adalah Allah bagiku. Tuhan Yesus memberkati.